ulama, guru-guru kita, para pewaris Nabi yang menyampaikan ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua itu berkaitan, bagaimana tergantung hati dan niat kita. Niat kita seperti apa hanya kita dan Allah Subhanahu yang tahu. Kita hadir di sini, insya Allah hadirnya kita di sini, langkah kaki kita di sini sudah mendapatkan poin sempurna. Amin. Amin. Kenapa sempurnanya? Dari ujung ke ujung kan lumayan jauh, tapi sampai artinya poinnya sempurna. Masalah nanti bobot daripada nilainya kita nggak tahu. Berapa bobotnya kita nggak tahu. Hanya Allah yang memberikan bobotnya nanti. Oh, si A bobotnya 10, si B 90 dan lain sebagainya. Tergantung daripada niatnya tadi. Ya, kalau niatnya ujuk-ujuk datang doang, ya sampai datang doang. Niatnya benar lillahi ta'ala, saya mau duduk menambah pengetahuan, silaturahmi, insya Allah dapat keberkahan semua. Tapi saya yakin yang hadir sini niatnya satu, lillahi ta'ala. Amin. Kalau bukan niat karena Allah, berat rasanya melangkahkan kaki di cuaca kayak begini. Ini bentar-bentar lagi musim banyak alasan Pak buat ngaji. Bentar lagi nih musim banyak alasan buat ngaji. Kalau kemarin alasannya ada juga, ngangkatin air, bentar dah agak sempat. Loh sekarang ini hujan bahaya. Ya, tapi tergantung bagaimana kekuatan hati kita untuk niat, jalan, dan Allah gerakan langkah kaki kita sampai. Mau hujan badai kayak apapun nyampe insya Allah. Kalau niat hati kita tetap. Allah yang melangkahkan kaki, la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Allah yang punya daya, kekuatan kita mah manusia lemah. Nggak punya daya dan upaya kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kita di sini. Ya makanya tadi guru kita Ustaz Yahya menyampaikan begitu panjang lebar, orang yang duduk di pengajian yang rumahnya dijadiin majelis taklim nanti namanya disebut-sebut sama Allah Subhanahu wa taala. Sebut-sebut Pak namanya. Nama kita sebut-sebut satu-satu, Masya Allah. Dengan nama terbaiknya. Bukan nama lakop yang buruknya, nama lakop yang terbaiknya disebutkan. Di hatinya dijadikan lembut. Ya, kalau orang hatinya sudah lembut, udah nggak ada kepikiran untuk ria, ujub, segala macam nggak ada. Semua hatinya Allah lembutkan. Kalau hatinya sudah lembut, perkataan, tutur katanya pun enak didengar. Maka kata baginda Rasul, ya, kalau kita nggak mau kalau kita ngomongnya bermasalah, ngomongnya nyakitin orang, fakhairul yasmut, lebih baik kita diam daripada ngomong kita nyakitin hati orang. Ya, makanya kalau kita analogikan Pak, kita berwudu nih Pak. Wudu yang wajib itu kan yang dibasuh 6 Pak. Ini pertama muka yang kita basuh. Kenapa harus muka yang pertama dibasuh? Di muka di sini apa aja ada Pak? Ya mata di muka, ya hidung di muka, ya mulut di muka. Mulut apa baik keluar dari sini? Mulut ada lidahnya, lidah tak bertulang, sekalinya ngomong nyakitin. Enak kita dengar ya. Makanya dibasuh di muka kita nih. Setiap hari dibasuh supaya dosa-dosa kecilnya rontok. Di mata banyak lihatnya, Masya Allah. Ya, lihat soal lihat sini sekarang saya tanya ibu, kalau melihat laki-laki ganteng, ibu kira-kira ngomong ganteng apa bilang jelek? Jelek. Bilang? Jelek. Nah sekarang saya tanya, kalau bapaknya jalan sama ibu melihat wanita cewek cakep terus bapak bilang cantik, kira-kira ibu cemburu apa kagak? Nggak mau kalah dia mah. Lah tadi dia bilang lihat laki ganteng, ganteng. Lah sekarang lihat lakinya yang lihat ganteng, nak gua gitu. Emang wanita mah kagak mau kalah. Iya. Dia mah jangankan kalah, sering dia ogah. Iya. Itulah hebatnya perempuan. Jangankan kalah, sering dia ogah dia mah. Ya, gua kagak mau disama-samain. Padahal yang nanya dia duluan, apa no cewek, cakep apa jelek? Jelek, bohong, bapak matanya buta, begitu. Masa matanya buta? Orang cewek cakep begitu, dia sih cakepan mana? Iya cakepan, tuh dasar mata keranjang begitu. Emang serba salah, kita mau dijebak baik. Ya.
Dijebak baik, tapi Masya Allah. Makanya di bawah sini muka kita nih, lisan kita kalau ngomongnya nggak enak lebih baik diam. Ngomongnya diam aja udah. Ya. Kenapa diam? Daripada ngomong nyakitin orang. Dibasuhlah muka kita 3 kali. Setelah muka apa yang dibasuh? Tangan, ini tangan nih, kerjaannya macam-macam. Habis tangan, kepala. Kenapa di kepala? Di kepala ini ada simbol otak. Otak kita kadang-kadang mikirnya macam-macam. Mikirnya macam, pala boleh sama hitam, topi boleh sama hitam, peci boleh sama putih, tapi isi kepala orang siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu, makanya dibasuh kepala kita. Kadang-kadang kita lagi susah nepoknya tidak, susah benar hidup gua. Pengen mati nepok tidak, pengen mati gua, pengen mampus nepok tidak, semua yang ditepok tidak. Karena emang pusat pikiran ada di kepala. Kepala kita paling mulia, tapi kita lihat pas sujud, Masya Allah, nggak ada yang mulia pas sujud. Yang tadinya di atas paling bawah. Ya, yang tadinya paling mulia pala paling bawah. Makanya kalau kita pakai peci, walaupun pecinya 5.000, tetap di atas. Pakai peci, semurah-murahnya peci, sejelek-jeleknya peci, tetap peci dihormati, naruhnya di atas. Bapak beli sendal, cakep-cakepnya sendal, mau beli di Cibaduyut, Cibarengkok, Cimana lagi, mau kulit, ya mau kulit apa deh, tetap diinjak, tetap diinjak. Mana lagi? Kita mau beli celana dalam, mohon maaf, semahal apapun itu celana dalam, mual bakal kita semahal-mahalnya, mual bakal kita dipakai di luar. Ya, woi, gue pakai celana dalam mahal ini, tapi saya hilang kan kita pakai di luar, kecuali Superman. Iya, Superman hebat, tapi nggak bisa dijadiin contoh. Bagaimana contohnya kita? Dia biasa salah pakai celana yang di luar di dalam. Ya Masya Allah, jadi kita nggak bisa tuh, mau ngomong gimana? Ya, kali itu mentang-mentang belinya di luar negeri, ya. Ngomongin Pak RT nggak pengen tersinggung. Pak siapa ya? Pak Ono no. Pak Ono gue nih habis umroh beli celana dalam jadi sono gue mah. Gimana itu dikeluarin baik tuh? Pakai sarung diangkat baik itu. Biar orang tahu nggak bisa Pak. Ibu pakai kuah yang mahal, yang makanya yang jualnya artis mual bakal ibu pakai dibuka tuh mahal ini gue enggak ditutupin. Ya, benar nggak? Makanya yang dalamnya jangan mahal-mahal, yang goceng aja. Ya Masya Allah. Jadi simbol kita dibasuh nih, kaki kita dibasuh. Kenapa kaki kita dibasuh? Nih kaki kadang-kadang suka nyasar. Suka nyasar. Jalannya udah benar, siratal mustaqim. Kadang-kadang kita belok dikit. Kali lewat sana enak begitu. Ya, makanya dibasuh. Jadi semua simbol yang Allah perintahkan untuk dibasuh ketika sholat, yang wajib itu yang 6, itu semua mewakilkan semua daripada perbuatan dan pekerjaan kita. Mata kita kadang-kadang, kuping kita nih, ya kita nggak ngomongin cuma dengar, tapi gara-gara nggak dengarnya salah, beritanya jadi kacau. Gara-gara kuping salah ngedenger, ngomong nyampein orang, beritanya kacau. Jadi omongan semua. Siapa yang berdosa kalau begitu? Apa kuping kita salahin? Enggak. Makanya Masya Allah, tergantung bagaimana kita niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang kita kerjakan di dunia, karena lillahi ta'ala, pasti akan berpahala, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah sembunyikan ridho Allah di dalam taat kita. Kalau kita taat, dapat ridho Allah. Nah sekarang bagaimana kita mau taat? Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ayat, ini kalimat bagi bapak-bapak yang sering sholat Jumat pasti sering mendengar. Bertakwalah kepada Allah. Ya, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan kecuali beragama Islam. Nanti Pak ruginya bukan di dunia Pak. Ini ruginya di akhirat. Kalau hitungan rugi apa nggak rugi di akhirat.
Kalau kita sesama Islam, mohon maaf, sesama Islam, ya, ada yang sholat, ada yang kagak, ada yang ibadahnya bagus, ada yang kagak. Itu masing-masing nanti pertanyaannya beda-beda. Nah, apa namanya, sudah menjadi tanggung jawab kita ketika kita sudah menjadi beragama Islam, maka kita wajib menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kata Allah, jalankan sekemampumu, jangan maksain. Kalau kau pun mau jadi taat, taat semampumu, nggak usah maksain. Tapi jangan digampang-gampangin. Ibadah mah gampang, tapi jangan digampang-gampangin. Ya. Bagaimana gampangnya? Sholat wajibnya tepat waktu. Kalau nggak dapat tepat waktu, yang tengah-tengah. Kalau nggak dapat tengah-tengah, yang paling akhir. Yang sholat aja masih diancam. Yang sholat aja masih di alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang sholatnya lalai. Nah, kita tinggal hitung dah, kita lalai apa enggak? Saya nggak tahu dah. Lalai apa enggaknya tentang sholat, Bapak yang tahu. Bagaimana lalainya? Pas aja kita lagi ngapain? Dientar-entarin apa diduluin? Nah, Bapak yang tahu dah. Kalau urusan begitu mah, urusan dapur Bapak masing-masing. Taat itu urusan Bapak masing-masing. Makanya yang enak menurut apa namanya, kalau kata kita ngambil kesimpulannya, taat kita kepada Allah sesuai dengan profesi kita masing-masing. Ibu yang cuma jadi ibu rumah tangga, taatnya taat kepada suami, layani suami, itulah taatnya ibu rumah tangga. Ibu atau bapak yang bekerja pedagang, yang bekerja jadi pegawai, yang bekerja jadi apapun, taatnya di masing-masing profesinya. Kejujuran yang ditanamkan akan menimbulkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya tergantung bagaimana niat kita. Kalau niat kita karena dunia, dapat dunia. Kalau niat kita karena akhirat, meraih akhirat, maka dunia akhirat kita bawa. Bapak mau niatnya dunia doang, dapat dunia nggak dapat akhirat, apa mau dua-duanya? Dua-duanya. Mendingan duanya. Walaupun dunia nggak dapat, akhirat dapat. Tapi kalau dia cuma satu, dunia doang, ya akhirat mau bakal dapat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi hari terbaik untuk kita. Esok adalah harapan kita. Kemarin cerita kita. Yang kemarin biarlah yang lalu biarlah berlalu, lasgan baigan, da'il madi lil madi, yang lalu biarlah berlalu. Hari ini hidup kita perbaiki kesalahan kemarin. Esok harapan kita, kalau besok kita bertemu dengan matahari, berarti kita masih dikasih umur panjang oleh Allah Subhanahu. Makanya dalam dunia ini jangan ada yang terburu-buru, perlahan tapi pasti. Kok bisa begitu? Kita lihat perputaran matahari dari timur ke barat, apa cepat? Perlahan-lahan tapi pasti. Kalau cepat, keder kita Pak. Jam 8 tahu-tahu udah setengah hari lagi deh. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita. Dengan catatan kita mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tadi ada sedikit pesan dari panitia pembangunan musola, biar lebih afdol dengarnya. Biar Bang Ridwan menyampaikan. Silakan kepada Bang Ridwan untuk menyampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi biar saya nggak naik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala rasulul huda. Pak, saya izin ya. Ini Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak Amir ya, untuk pembangunan musola, renovasi musola Asyidiyah.